Pemirsa, euforia kemenangan pesta keberhasilan Persib Bandung menyabet gelar juara 1 Liga 1 musim tahun ini harus tercoreng dengan segelintir ulah oknum bobotoh. Mereka merusak rumput dan tiang penjaga gawang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Usai melakukan aksi vandalisme, oknum tersebut merekam perbuatannya dan menjadi viral di media sosial. Tampak oknum bobotoh merusak area rumput lapangan dan membawanya. Selain itu, oknum bobotoh lain merobek jaring gawang kiper serta merusak tiang gawang. Aksi ini pun sontak dikecam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang diungkapkan melalui akun media sosialnya. Dirinya berharap pelaku segera ditangkap untuk diperiksa. Apabila terbukti ada unsur pidana akan diproses secara hukum. Namun jika masih di bawah umur, maka menurut Deddy, barak militer menjadi solusinya. Sementara itu para petugas saat ini fokus membersihkan sampah dan kerusakan yang dilakukan oleh oknum bobotoh. Polrestabes Bandung juga telah menangkap satu terduga pelaku pengerusakan. Pemirsa, sejumlah emak-emak sosialita Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat menjadi korban arisan dan investasi online. Mereka mendatangi Polres Payakumbuh berharap pelaku pengelola arisan dan investasi online ini segera ditangkap dan diproses secara hukum. Hingga kini ada 48 warga Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota yang sudah melapor menjadi korban arisan dan investasi online yang dikelola pelaku berinisial SE dengan total mencapai 1,6 miliar rupiah. Kedatangan para korban ke Mapolres Payakumbuh karena belum ada tindakan dari Polres, padahal kasus ini sudah dilaporkan oleh salah seorang korban sejak 5 bulan lalu. Salah seorang korban mengakui dirinya dirayu pelaku untuk ikut arisan dan investasi melalui pesan singkat dan didatangi langsung. Namun setelah waktu yang dijanjikan ternyata imbalan dari investasi tetap juga tidak diterima. Kita bergeser ke kilas selanjutnya, pemirsa. Belakangan viral di media sosial terlihat sejumlah plat besi dan papan kayu terpasang di area tangga Candi Borobudur. Istana pun memberi klarifikasi terkait hal ini. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan pemasangan fasilitas berupa jalur rem dan stairlift di bangunan Candi Borobudur. Ini disebut Hasan hanya untuk menyambut kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Subianto. Jalur rem dan juga stairlift disiapkan untuk memudahkan kedua pemimpin negara menaiki struktur Candi Borobudur yang tingginya mencapai puluhan meter. Apalagi waktu kunjungan keduanya sangat terbatas. Dirinya memastikan pemasangan fasilitas tersebut tidak akan merusak struktur candi dan tidak seperti spekulasi yang beredar bahwa akan dibangun eskalator secara permanen. Jadi Presiden Prancis tentu dalam kunjungan kenegaraan waktunya terbatas. Ya, bukan kayak kita kalau liburan ke Borobudur seharian di situ gitu. Waktunya ketat, waktunya terbatas, sehingga juga disiapkan fasilitas untuk memudahkannya agar bisa menapaki setiap lantai yang ada di tingkat yang ada di Borobudur. Pemerintah menyiapkan rem, ya, jadi semacam jalan setapak yang tidak pakai tangga untuk sampai level 4, kemudian juga menyiapkan nanti namanya apa itu, stairlift. Stairlift itu ya kalau di rumah-rumah biasanya dipajang di pinggiran tangga untuk bawa orang untuk naik ke lantai berikutnya. Jadi dari lantai 5 ke lantai 8 mungkin nanti pakai, atau sampai lantai 7 itu nanti pakai stairlift supaya waktunya lebih efisien. Nah, jadi sudah dipastikan ya pemirsa bahwa yang dibangun itu hanya bersifat sementara, tidak secara permanen. Nanti setelah Presiden Emmanuel Macron dan juga Presiden Prabowo Subianto selesai mengunjungi Candi Borobudur, maka akan dilepas kembali. Nah, pemirsa, berikutnya yang juga viral adalah Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tampak ditampar oleh sang istri Brigitte saat berdiri di pintu masuk jetnya. Nah, momen ini tidak sengaja terekam kamera.
Pemirsa, inilah momen Macron tampak ditampar istri saat tengah melakukan lawatan ke Hanoi, Vietnam pada Minggu waktu setempat sebagai negara pertama dalam rangkaian tur Asia Tenggaranya. Usai Macron sadar bahwa momen tersebut tertangkap kamera, dirinya melambaikan tangan kepada orang-orang yang sudah menunggu di luar pesawat. Dirinya juga kemudian turun tangga ditemani sang istri Brigitte. Sehari kemudian, kantor Macron ini menegaskan bahwa momen tersebut bukanlah pertengkaran, namun justru kedekatan yang bisa terjadi antara keduanya. Download Metro TV Extend sekarang.